Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan menjelaskan materi kelas 7 tentang Asmaul Husna. Saya akan menjelaskan yang pertama tentang pengertian Asmaul Husna, kemudian saya akan menjelaskan tentang dalil tentang Asmaul Husna, kemudian saya akan menjelaskan dari ke 99 Asmaul Husna, saya akan menjelaskan 7, kemudian penerapannya dalam kehidupan. Saya Wardiansyah Ilyas, SPDI. Saya guru pendidikan agama Islam SMP swasta Swadaya Sumberjo, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pengertian Asmaul Husna secara bahasa artinya nama-nama yang indah dan baik. Secara istilah, nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki Allah sebagai bukti keagungannya. Di sini disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Dia ganjil dan mencintai yang ganjil. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Kemudian dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia. Dalil nakli tentang Asmaul Husna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun, yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasannya terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Selanjutnya dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna, yang artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Quran Surat At-Toha ayat 8. Di sini saya akan jelaskan 7 Asmaul Husna. Yang pertama Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adlu, Al-Akhir. Yang pertama Al-Karim. Al-Karim artinya, penjelasannya, kemudian dalilnya, dan artinya dalam istilah. Al-Karim artinya adalah Maha Mulia. Penjelasannya, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia lagi Maha Pemurah, yang memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluk. Dalil Al-Karim yang artinya, hai manusia, apakah yang telah memperdayamu terhadap Tuhan yang Maha Pemurah. Quran Surat Al-Infitor ayat 6. Penjelasan utama menurut Imam Al-Ghazali, Al-Karim adalah Dia yang apabila berjanji menepati janjinya, bila memberi melampaui batas harapan, tidak peduli betapa, berapa, dan kepada siapa Dia memberi, dan tidak rela bila ada lain. Dia yang bila kecil hati menegur tanpa berlebih, tidak mengabaikan siapa yang menuju dan berlindung kepadanya, dan tidak membutuhkan sarana. Implementasi Al-Karim, yang pertama, menebar kebaikan dimanapun berada, sehingga keberadaan seorang muslim mendatangkan manfaat bagi siapa saja. Yang kedua, bersikap pemaaf dan lapang dada kepada siapa saja yang sudah berbuat zalim kepadanya. Yang ketiga, senantiasa menunaikan amanah yang diberikan kepadanya, juga selalu menepati janji yang diucapkan. Kemudian yang terakhir, mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan melaksanakan segala perintah. Selanjutnya Al-Mu'min. Al-Mu'min berarti maha memberi keamanan dan maha terpercaya.
Kemudian penjelasannya, Allah Maha memberikan keamanan dan Maha terpercaya dalam menepati janjinya, memberikan ganjaran terhadap yang taat dan menghukum terhadap pelaku maksiat. Kemudian penjelasan berikutnya, mengamalkan dan meneladani mukmin, artinya bahwa seorang yang beriman harus menjadikan orang yang ada di sekelilingnya aman dari gangguan lidah dan tangannya. Hadis tentang al-mu'min yang artinya berkaitan dengan itu, Rasulullah SAW bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, orang yang tetangganya merasa tidak aman. Implementasi al-mu'min. Yang pertama, memberikan rasa aman kepada siapapun, baik dari lisannya ataupun dari tindakan yang dapat merugikan orang lain. Yang kedua, tumbuhnya sikap optimis, tegar terhadap berbagai cobaan karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ketenangan dan jaminan kepada setiap mukmin. Yang ketiga, berpartisipasi aktif menjaga keamanan lingkungan sekolah dan masyarakat. Yang terakhir, mentaati rambu lalu lintas dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan diri sendiri dan orang lain saat Yang ketiga, al-wakil, Maha pemelihara. Allah Subhanahu wa taala memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Dalil tentang al-wakil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dan Dia Maha pemelihara atas segala sesuatu. Quran surat Az-Zumar. Implementasi al-wakil. Yang pertama, senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon menjaganya di dalam agama, dunia dan akhirat. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap terjaga dari kejahatan yang ditimbulkan manusia dan menjaga diri agar tidak berbuat jahat kepada manusia. Memiliki kepedulian terhadap urusan saudara yang seiman dimanapun berada. Menjaga segala hal yang diamanahkan kepada diri terkait urusan kemanusiaan dengan penuh keikhlasan dan semangat. Mengerahkan segala kekuatan yang sudah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya untuk berkhidmat pada umat dan memberikan manfaat kepada mereka. Terakhir, menyandarkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, setelah berikhtiar agar tidak terputus asa ketika keinginannya tidak terpenuhi atau sombong ketika tempat al-matin atau maha kokoh. Allah Subhanahu wa taala adalah maha sempurna dalam kekuatan dan kekokohannya dalam prinsip sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa taala juga maha kokoh dalam kekuatannya. Oleh karena itu, sifat al-matin adalah kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tidak ada taranya. Dalil tentang al-matin yang artinya, sungguh Allah Subhanahu wa taala Dialah memberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran surat Al-Zariyat. Implementasi al-matin. Yang pertama, memiliki tekad yang kuat dalam menjaga keutuhan negara Indonesia. Yang kedua, hanya berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang dapat membuatnya berpaling. Terus berusahalah sekuat tenaga untuk mengendalikan hawa nafsu yang terdapat dalam diri, sehingga seorang muslim tetap berada di jalan yang benar, memiliki prinsip dan mendirikan yang kokoh untuk menyebarkan Islam yang memberikan rahmat kepada segenap alam, atau Islam rahmatan. Yang kelima, al-jami, maha mengumpulkan. Allah Subhanahu wa taala maha mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Allah Subhanahu wa taala maha mengumpulkan apa yang dikehendaki dan dimanapun Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Dalil tentang al-jami yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyalahi janji. Quran surat
Quran surat Al-An'am ayat 115. Implementasi al-adl, memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, menetapkan hukum yang sama kepada siapa saja yang bersalah, tidak menerapkan seperti yang dikatakan pepatah, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Hendaklah menempatkan sesuatu pada tempatnya sehingga tidak menimbulkan masalah. Keempat, jadilah bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah, untuk mendapat ketenangan dan kedamaian dalam hidup. Tidak mendapatkan berpihakan ketika menjadi seorang yang dipercaya untuk memutuskan suatu perkara atau sesuatu yang lain. Yang terakhir, bersikap sportif dengan berani mengakui kesalahan yang terakhir, al-akhir atau maha akhir. Allah Subhanahu wa taala maha kekal tatkala semua makhluk hancur, maha kekal dengan kekekalannya. Adapun kekekalan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas, seperti hal kekekalan surga, neraka, dan apa yang ada di dalamnya. Surga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan ketentuan, kehendak, dan perintah. Dalil tentang al-akhir, artinya dialah yang awal dan akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Hadid. Implementasi al-akhir, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan peribadatan seorang hamba. Meyakinkan sepenuh hati bahwa yang kekal abadi hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh karena itu, seluruh sandaran hidup, tempat bergantung, tempat memohon hanya kepada Allah yang maha hidup. Terakhir, menyadari bahwa kematian pasti akan datang sehingga senantiasa termotivasi untuk selalu beramal saleh. Kesimpulannya dari Asmaul Husna ini, yang pertama Al-Karim, yaitu maha mulia. Yang kedua Al-Mu'min, artinya maha memberi keamanan. Al-Wakil, yang artinya maha pemelihara. Al-Matin, yang artinya maha kokoh. Al-Jami, yang artinya maha mengumpulkan. Al-Adl, yang artinya maha adil. Yang terakhir Al-Akhir, yang fungsi iman kepada Allah dapat menyelamatkan seseorang dari segala sesuatu yang menimpa dirinya, karena orang yang beriman akan ditolong Allah. Hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Dapat mendatangkan keuntungan karena orang yang tidak beriman akan selalu berada dalam keraguan, sebagai pengendali perilaku yang dilarang Allah. Kemudian untuk mendorong seseorang dalam beribadah kepada Allah, sebagai penyesuaian diri bahwa pada hakikatnya manusia adalah lemah dan tidak berkekuatan jika dibandingkan dengan Allah. Kemudian dapat mempertebal keyakinan akan kekuasaan Allah. Asmaul Husna, penerapannya adalah: yang pertama, mempelajari dan mengkaji sehingga memiliki pengetahuan tentang Asmaul Husna. Dari sini kita mampu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengusahakan dengan sekuat tenaga untuk menghafalkan asma-asma Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Asmaul Husna. Yang ketiga, menjadikan lafaz-lafaz Asmaul Husna sebagai bagian mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam membentuk zikir setelah melakukan sholat fardu dan bagian dari bacaan-bacaan doa yang dilantunkan seorang muslim. Yang keempat, menghafalkan ayat-ayat yang berkaitan dengan Asmaul Husna dan menjadikan hafalan-hafalan tersebut sebagai bacaan ketika melaksanakan sholat. Kemudian yang terakhir, menerapkan perilaku akhlakul karimah dengan meneladani asma Allah yang terdapat dalam Asmaul Husna. Penjelasan saya tentang Asmaul Husna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.